Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tergugat dan Sumpah yang beranggotakan oleh Dafa Khairul Amar, Khansa Hafisyah, Manda Hasifa, Muhammad Habibi Rizik, dan Laila Fadila akan mempresentasikan poster kami. Apa sih itu tergugat? Tergugat adalah orang yang terkena gugatan dari penggugat. Sedangkan istilah tergugat dalam pengadilan Islam disebut mudda'i alaih. Tergugat bisa membela diri dengan membantah kebenaran gugatan dengan menunjukkan barang bukti atau bersumpah. Sesuai dengan hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, Al-bayinatu alal mudda'i wal yaminu alal mudda'a alaih, yang artinya pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat-syarat bersumpah. Yang pertama, menunjukkan bukti-bukti dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sumpah yang baik adalah yang menyebutkan nama Allah di dalamnya. Nama Allah yang terdapat dalam Al-Quran ada 99 sifat dan nama Allah. Untuk itu, salah satunya dapat disebutkan dalam sumpah yang kita lakukan, sebagaimana dalam hadis berikut. Aku berlindung dengan kemuliaan kamu yang tidak ada Tuhan melainkan kamu yang tidak akan mati manakala jin dan manusia akan mati. Hadis riwayat Bukhari. Nama Allah sebagai bentuk sumpah kita adalah sumpah kesungguhan yang disampaikan dengan benar-benar dari hati dan pertanggungjawaban yang dalam. Selain itu, sumpah yang baik adalah dengan menyebutkan pula sifat-sifat Allah sebagaimana contohnya dalam hadis berikut ini. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW telah bersabda, pernah bersumpah dengan berkata, tidak demi yang membolak-balikan hati. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kedua itu adalah dalam peradilan ada beberapa pengistilahan yang perlu dipahami. Di sini ada banyak bagian. Yang pertama itu materi gugatan disebut hak. Yang B, penggugat disebut mudda'i. Yang C, tergugat disebut juga mudda'a ilaih. Yang D, keputusan mengenai hak penggugat disebut hukum bih. Yang E, orang yang dikenai putusan untuk diambil haknya disebut mafhum bih. Istilah ini juga bisa jatuh pada tergugat sebagaimana juga bisa jatuh pada penggugat. Dan ini sedikit penjelasan. Isi sumpah jelas dan tegas. Isi sumpah haruslah jelas dan tegas. Hal ini untuk meyakinkan dan memastikan apakah sumpah tersebut dapat berjalan nantinya dengan baik dan benar dan konsisten. Isi sumpah yang ambigu tidak dapat dipahami isinya tentu akan menjadi sumpah yang tidak sungguh-sungguh dan akan mudah untuk dilanggar. Sumpah ambigu nantinya akan berpotensi untuk menjadi penyewelengan makna atau bias tafsir sehingga akan berefek pada tidak bersumpah tidak akan melakukan tujuan hal itu lagi. Hal itu yang dimaksud dalam isi sumpah di atas harus diperjelaskan dan diucapkan dengan tegas merujuk pada perilaku apa dan seperti apa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggaran sumpah. Sumpah seseorang yang tidak ditepati disebut dengan pelanggaran sumpah. Bagi orang yang melanggar sumpah, diwajibkan membayar kafarot atau denda. Bagaimana cara membayar kafarot? Adapun cara membayar kafarot sumpah dapat memilih salah satu dari 3 ketentuan berikut ini. Yang pertama, memberikan makanan pokok kepada 10 orang miskin dengan ukuran masing-masing mendapat 3/4 liter. Yang kedua, memberikan pakaian yang pantas kepada seluruh orang miskin. Dan yang ketiga dan juga terakhir, yaitu memerdekakan seorang hamba sahaya.